ada di sana sampai dia itu untuk rumah itu. Tetapi untuk isiannya berarti si S ini sudah mendefinisikan rumah itu dengan secara utuh. Perdebatan mengenai kontribusi finansial pembangunan rumah antara Ruben Onsu dan Sarwendah kini mendapat sorotan kritis dari netizen yang berbakti. Seorang netizen yang budiman dengan akun @bumi_langit secara terbuka menyindir pengacara Ruben yang dinilai kurang memahami interpretasi bahasa. Pengacara Ruben dianggap telah memelintir pernyataan Sarwendah soal pembagian dana hunian. Kekeliruan analisis hukum tersebut dinilai sengaja dilakukan untuk memprovokasi publik seolah Sarwendah meremehkan nilai kontribusi mantan suaminya. Netizen yang budiman tersebut menegaskan bahwa Sarwendah sebenarnya mengakui adanya partisipasi bersama Ruben dalam membangun rumah secara utuh. Istilah rumah didefinisikan mencakup struktur bangunan hingga seluruh interior di dalamnya tanpa menyudutkan salah satu pihak. Oleh karena itu, penegak hukum diingatkan untuk tidak memanipulasi kalimat yang berpotensi memperkeruh konflik keluarga. Publik pun diimbau agar lebih objektif dan berkepala dingin dalam menilai fakta yang beredar. Mau nggak mau pengacaranya si R kayaknya perlu untuk belajar lagi deh. Kenapa? Karena memang aku melihat tuh ada video dia putar suaranya si Sarwendah berbicara tentang rumah. Di video itu menjelaskan si pengacaranya itu melihat videonya si S yang menjelaskan bahwa tentang budget untuk rumah itu gitu. Nah, aku nggak bisa bilang kalimat seutuhnya seperti apa, tetapi yang di video itu dari suaranya si S itu bilang begini. Nah, untuk rumah uang mantan suami saya ada, tapi untuk isinya semuanya itu saya gitu. Nah, jadi yang mau disampaikan di situ, memang kalau dalam bahasa matematika kata ada itu ada artinya. Misalnya nih, untuk membeli ini uangnya misalnya dibayangkan kalau aku sama si Luna Maya dan Maxim itu berteman gitu. Jadi aku langsung bilang, ini untuk beli ini ya uangnya si Luna Maya sama si Maxim itu ada gitu. Berarti itu artinya misalnya kalau biayanya ini 23.000, bisa jadi uangnya si Luna Maya bisa jadi 3.000 dan uangnya si Maxim 2.000, selebihnya saya, itu bisa. Atau bisa juga mereka 23.000, harganya 23.000, 20.000, aku 3.000, misalnya begitu. Kata ada itu berarti bisa begitu. Jadi berbicara tentang siapa yang berkontribusi di dalam. Nah, terus langsung datang pengacaranya si R ini langsung bilang bahwa dari video itu diinterpretasikan oleh pengacara itu mengatakan bahwa si Ruben Onsu aku sebutin namanya, padahal aku belajar untuk menyamarkan nama orang kan. Ya Allah, aku nampak kali aku susah untuk berpolitik nggak apa-apa lah. Jadi si R ini langsung dibilang bahwa dia itu kontribusinya ke rumah itu sedikit gitu, padahal di voice itu terdengar tidak ada kata bahwa si Ruben lagi-lagi si mantan suaminya si S ini berkontribusi sedikit, nggak ada dibilang begitu. Tetapi diinterpretasikan sama pengacaranya itu kontribusinya si R ini ya sedikit gitu. Itu. Nah, itu kan mengundang polemik ya, mengundang seolah-olah memprovokasi pendengar bahwa jahat banget ya Sarwendah ini untuk membilang kontribusinya si R ini jadi sedikit begitu. Nah, padahal di video itu atau di voice-nya itu didengar
kalimat Sarwenda itu ya nggak ada dibilang bahwa si R kontribusinya sedikit, nggak ada begitu. Cuman yang dibilang kalau rumah itu dari awal mantan suami saya ada membayarnya gitu. Tetapi nah dari kata itu kita bisa bilang bahwa menginterpretasikan rumah ini yang dari awal berarti mulai dari tanah dibeli, terus buat pondasi sampai gedungnya gede. Bukan itu definisi rumah yang dimaksud oleh si S gitu. Si S itu mendefinisikan rumah itu bukan hanya sebatas gedungnya berdiri, tetapi sampai kepada interiornya, sampai kepada isiannya, misalnya sofa, TV, dapur dan sebagainya begitu, kasur dan sebagainya. Makanya ada kalimat gini, kalau berbicara tentang rumah itu dari awal kontribusi mantan suaminya dia ada di sana sampai dia itu untuk rumah itu. Tetapi untuk isiannya berarti si S ini sudah mendefinisikan rumah itu dengan secara utuh, bukan hanya sebatas gedung berdiri gitu. Jadi dari situ bisa dilihat bahwa ya si R berkontribusi untuk membuat gedungnya sampai berdiri dan begitu. Terus inside-nya kemungkinan misalnya interiornya atau desain yang lainnya atau yang buat hiasan-hiasannya, terus sampai sofa, kasur dan sebagainya, ada kontribusi yang lain yang biayanya juga nggak kecil gitu. Jadi itu pun tidak ada dibilang bahwa kontribusi saya lebih banyak, kontribusinya si R lebih sedikit, nggak ada. Jadi dia sedang mau bilang bahwa untuk rumah itu sampai kepada rumah yang real yang bisa ditempati untuk manusia, dia bisa tidur nyaman, untuk beraktivitas nyaman dan sebagainya, ya dia berkontribusi dan mantan suaminya juga berkontribusi. Begitu itu maknanya, bukan berarti si Ruben bilang lagi namanya. Malas sekali aku. Padahal aku udah mau belajar untuk menyebutkan ini. Oke, aku mau menjadi Perbada, tapi gak bisa. Kalau Perbada kan memang langsung bisa disamarkan nama orang. Kalau aku gak bisa gimana? Oke deh, gak apa-apa. Nah jadi ya makanya aku bilang pengacaranya si R itu bisa untuk belajar dulu untuk memastikan bahwa kalimat yang diterima jangan dipelintir menjadi provokasi gitu. Jangan memprovokasi, ini situasinya orang itu sudah ribet gitu, sudah ribet. Gimana sebagai pengacara, mau pengacaranya si S maupun pengacaranya si R, di situ harus benar-benar bisa kepala dingin. Jadi jangan dibuat menjadi suatu masalah. Contohnya kalau didengar video itu tinggal dibilang, oh berarti kontribusinya mereka sama-sama ada, tetapi siapa yang lebih besar ya udah nanti kita akan bisa diskusikan bareng-bareng. Kita coba kalkulasikan barang-barang berdasarkan bukti nantinya. Ya nggak apa-apa kalaupun kontribusinya si S lebih banyak atau kontribusinya si R lebih banyak, berarti itu nanti akan menjadi kesepakatan mereka berdua bagaimana. Jadi gitu aja, jangan menjadi orang yang sangat memprovokator, itu tidak boleh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, ada drama baru lagi. Ternyata dia ganti nomor. Terus kemarin pas si SW pindah itu, sebenarnya mungkin dia udah kabarin kali ya.
udah chat atau telepon, tapi dia nggak aktif. Ya iyalah kan, dia ganti nomor kan, makanya dia nggak aktif. Nah, ada alasannya kenapa dia ganti nomor sih katanya. Dia mau cari nyaman katanya. Tapi pertanyaan dalam hati, dia mau cari nyaman atau mau cari aman, bos? Soalnya dramanya panjang kali lebar banget ya guys, nggak ada berhentinya. Ada aja gebrakannya setiap hari dan hal-hal yang lucu yang kita dengar gitu loh guys. Dan aku sebagai fansnya Sergio sih, aku mau banget kalau masalah ini cepat selesai. Soalnya aku mau ada asupan baru guys. Udah lama nih aku nggak nonton mereka di live. Buruan deh masalah ini selesai biar kita nggak pusing. Itu kan benar yang Om Bur katakan, kalau misalnya kita mengikuti permasalahan antara Sarwenda dan RO ini, makin diikutin makin alot nih. Nah, kayak kemarin yang saat Sarwenda dan tim kuasa hukumnya ini menghadiri sidang gugatan hak asuh anak dengan agenda mediasi, terungkaplah nih unek-uneknya dari si Sarwenda ini yang disampaikan oleh pihak kuasa hukumnya. Kuasa hukum Sarwenda ini mempertanyakan kenapa sih lagi diungkit-ungkit terkait dengan pembangunan rumah, biayanya berapa, rumah yang dibangun ini besarnya seberapa, itu semuanya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Bahkan sampai terkait dengan 11 miliar itu digiring opini bahwasanya itu jasa kontraktor. Pengacara dari Sarwenda ini mengatakan bahwasanya itu sudah termasuk biaya material. Dan terkait dengan pembangunan rumah, itu semuanya sudah disepakati oleh kedua belah pihak, sudah ada akte notarisnya juga. Kenapa masih diungkit-ungkit dan dirasa oleh pengacara dari Sarwenda ini sebagai niat untuk menjatuhkan. Nah, lalu kemudian pengacara dari Sarwenda ini membicarakan terkait dengan proses lelang, ya mungkin lelang rumah yang dimaksudkan, yang mana Sarwenda dan pengacaranya ini sudah berkomunikasi dengan pihaknya si RO ini terkait dengan utang yang ada itu. Ini sudah dibicarakan bahwasanya sepakat nih ini ditanggung oleh kita berdua atau ditanggung oleh kedua belah pihak. Awalnya dari pihak si RO ini mau, tapi kebelakangan ini nggak mau dan meminta dari si Sarwenda inilah yang membayar semuanya. Nah, lalu kemudian ketika Sarwenda ini pun menyanggupi untuk membayar keseluruhannya, dari si pihak RO ini lagi ada kembali mengatakan sekalian untuk membayarkan uang yang pernah dibayarkan atau uang yang pernah dikeluarkan si RO ini agar dikembalikan ke kliennya si Bang Minola ini. Agak lain ya netizen. Gimana nih guys menurut pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar. Pengumuman. Oi, diberitahukan kepada Eva Waroka, Tessa Mariska, siapa lagi tuh teman-temannya, bahwa sekarang rumah Ruben Onsu sudah kosong. Kalian mulai sekarang boleh menempati bebas-bebasnya. Mau menikmati kopi, mau ngapain pun kalian di rumah itu terserah, oke? Tapi ingat, jangan lupa bantu-bantu bayar cicilan. Kalian live di situ buat bayar itu cicilan rumah, oke? Kalian ini kan sebagian dari orang-orang yang menggibah masalah rumah ini kan, sehingga sang pemilik rumah harus meninggalkan rumah itu akibat dari gibahan kalian juga. Udah happy kan sekarang kalian kan? Mantap, kalian sudah bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Tapi tenang aja, doa Sarwenda itu menembus langit. Nanti kalian akan satu persatu akan mendapatkan karmanya. Kita lihat aja nanti. Sekarang satu dulu ya, lanjut lagi besok. Kita lihat aja nanti. Ya udah sekarang kalian ke sana tuh. Kalian live yang banyak di rumah itu. Jangan lupa perbanyak live ya di situ ya, biar laku dagangan kalian, oke? Jangan gibahin Sarwenda lagi loh. Kalian kan udah gibahin dia tuh, dia udah pergi dari rumah itu. Ya udah sekarang kalian menikmati. Gimana perasaan kalian setelah Sarwenda ninggalin rumah itu, khususnya sama Rizka sama Emma Waroka? Happy dong, ya kan? Gara-gara kalian juga salah satu penyebab si Wenda pergi meninggalkan rumah itu, ya nggak sih? Live lah kalian di situ sepuas-puasnya ya, sambil main kelereng, sambil lompat tali, terserah kalian. Pokoknya kalian bebas live di situ. Tapi ingat, jangan gibahin Sarwenda lagi. Dia sekarang udah nggak jadi bahan gibahan kalian. Dia kan udah nggak di situ. Nah, gua tantang nih kalian sekarang nih. Kalian berani nggak gibahin Hotman Paris yang lagi berkasus nih? Gue pengen tahu tuh nyali kalian. Jangan cuma berani sama orang-orang kecil, orang-orang yang dianggap lemah. Giliran sama orang besar kalian tutup mulut katuk tuh. Berani nggak kalian? Gue pengen tahu nih. Itu mulut-mulut ember itu yang suka keluar-keluar fitnah-fitnah itu. Gue pengen kalian bahas tuh kasus Hotman Paris. Kasus itu tuh. Apa Jamptisus atau siapa itu. Kalian berani nggak bahas? Jadi jangan pengecut kalian ya. Gue pengen tahu kalian berani nggak bahas ya Hotman itu kan salah satu teman kalian dalam hal menggibah. Coba kalian bahas teman kalian itu.
Ya kan? Kalau yang salah harus katakan salah, jangan yang salah kalian benarkan dong. Dulu, apalagi si Tessa Mariska itu. Coba kau bahas dulu salah satu temanmu. Emma Waroka kau juga. Kau bahas itu dulu teman kalian itu. Sesama penggibah itu harus saling membahas. Jadi itu mulai hari ini nggak ada drama mimpi ular lagi ya. Udah nggak ada ular. Soalnya nggak ada lagi orang di rumah itu. Kalau masih ada orang di situ kan mimpi ular terus tuh kan. Ular ganteng yang suspek itu. Oh iya satu lagi. Tolong jangan lupa undang Fitri hadir di rumah itu ya. Paling nggak kan dia kan mantan pembantu di situ tuh. Dia bisa bantu-bantu kalian bikin kopi kayak apa kayak gitu ya kan, boleh di situ. Fitri, jangan lupa Fitri. Pokoknya Fitri terus teman-teman yang suka julid kalian semua pada ngumpul di situ. Itu seru banget loh. Kalau sesama penjulit saling ngumpul tuh kayaknya seru. Dunia itu berasa milik penjulit gitu loh guys. Oh ya satu lagi pesan buat Fitri, nanti kalau sudah balik ke rumah itu nggak usah pakai topeng say, nggak usah. Buka aja. Itu pun kalau kau benar ada ya. Kalau kau benar ada, kau nggak usah pakai topeng. Nggak apa-apa, nggak ada yang marah. Kan kalian ngumpul tuh. Sesama penggibah kan saling kumpul tuh kan. Ingat ya, kalau Fitri nggak ada, berarti kita perlu curigai. Siapa itu Fitri? Yuk, silakan dijawab sendiri guys. Gue udah ngantuk, gue mau tidur.